Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Di video kali ini saya akan membahas eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Adapun tujuan pendidikannya, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, pembelajaran mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Kedua, mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses bukan hasil. Kita sebagai seorang pendidik harus mampu merubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Yang ketiga, filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan yang terakhir, kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi yang berpusat pada peserta didik. Yang keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Dalam penerapannya konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas, sebagai seorang pendidik, kita harus mampu mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi pada proses pembelajaran melalui platform atau media yang menarik. Selanjutnya, diterapkannya sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya dengan mengakomodir sesuai gaya belajar peserta didik untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun kelompok. Dengan mengimplementasikan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara, kita sebagai seorang pendidik harus mampu mengoptimalkan potensi yang dimiliki peserta didik sebagai bekal mereka meraih masa depan yang lebih baik. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.